Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rima Rahmayanti, NIM 2014-20110 dari Perbankan Syariah 3C. Di sini saya akan menjawab kuis materi kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, jelaskan sejarah berdirinya BPRS di Indonesia. Jawabannya itu, sejarah berdirinya BPRS berawal dari keinginan rakyat Indonesia terhadap adanya BPR tanpa bunga. Kemudian keinginan tersebut mendapat angin segar ketika deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983, yaitu memberikan kebebasan kepada bank-bank termasuk BPR untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga. Bahkan bank tidak dilarang untuk menetapkan suku bunga sebesar 0%. Peluang bagi berdirinya BPRS semakin terbuka dengan adanya Pakto pada tanggal 27 Oktober tahun 1988, yakni peluang untuk mendirikan bank-bank baru termasuk diantaranya BPR tanpa bunga. Kepastian beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam mendapat penjelasan lisan dari pemerintah pada rapat kerja dengan 7 DPR RI pada tanggal 5 Juli 1990 bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau beroperasinya bank termasuk BPR dengan prinsip syariah selama hal tersebut memenuhi kriteria bank dengan ketentuan Bank Indonesia. Setelah penjelasan lisan dari pemerintah tersebut, akhirnya para ulama dan ekonom muslim beserta praktisi perbankan mulai menyusun program pendirian BPRS. Kemudian setelah berbagai upaya, akhirnya program tersebut terrealisasi dengan menetapkan 3 lokasi utama yang berpotensi untuk mendirikan BPRS tersebut. BPRS tersebut yakni PT BPR Dana Mardatilah, PT BPR Berkah Amal Sejahtera, PT BPR Amanah Rabbaniyah, yang kemudian ketika BPRS tersebut telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 1990. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan membuatnya semakin jelas dan tegas mengenai status hukum perbankan syariah. Perkembangan bank syariah sejak awal keberadaannya hingga November 2001 terdapat 81 BPRS yang tersebar di 18 provinsi yang berada di Indonesia. Dari tahun 2007 sampai 2012, BPRS terus mengalami peningkatan, tetapi sebaliknya pada Januari 2013 BPRS mengalami penurunan dari 401 di tahun 2012 menjadi 398 di tahun 2013. Di tahun 2013 dari Januari hingga Juli BPRS terus mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan karena adanya BPRS yang bermasalah karena yang operasinya tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan terpaksa harus ditutup. Soal yang kedua, jelaskan akad apa saja yang digunakan dalam produk penghimpunan dana yang digunakan pada perbankan syariah. Jawabannya, penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Menurut Dewan Syariah Nasional, giro dan tabungan yang boleh digunakan oleh bank syariah adalah giro dan tabungan yang dilaksanakan dengan akad wadiah dan mudharabah. Sedangkan deposito yang dibolehkan adalah deposito dalam bentuk mudharabah. Berdasarkan kewenangan dari pemilik dana, bentuk deposito dapat dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa saja prinsip operasional yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Jawabannya,
Eh, Prinsip operasional yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah yang pertama yaitu bebas maghrib. Maksudnya yaitu bebas masyir, yang secara bahasa maknanya judi, secara umum maknanya mengundi nasib. Yang kedua bebas goror, yaitu misalnya menipu dan ketidakpastian. Yang ketiga haram, yaitu menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Yang keempat bebas riba, dan yang kelima bebas batil. Prinsip yang kedua yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Yang ketiga menyalurkan zakat, infak, dan sodako. Soal yang keempat yaitu jelaskan kendala dan strategi dari pengembangan asuransi syariah. Jawabannya itu kendala. Yang pertama, rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru. Yang kedua, rendahnya profesionalisme sumber daya manusia, menghambat lajunya pertumbuhan asuransi syariah. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Yang keempat, masih terbatasnya produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah. Untuk strategi yaitu perlunya strategi pemasaran yang lebih berfokus kepada upaya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang kedua, menggunakan aspek syiar Islam sebagai bagian dari operasi asuransi syariah. Yang ketiga, perlunya upaya sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan produk-produk asuransi syariah. Yang kelima, perlunya meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam bidang asuransi syariah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.